Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, tentunya nikmat iman dan Islam, wabil khusus nikmat sehat, sehingga alhamdulillah di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa bulan puasa telah tiba. Bulan yang sangat istimewa di antara bulan-bulan lainnya. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan di mana diturunkan Al-Quran. Hal ini sebagaimana berfirman-Nya Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Di ayat yang lain Allah berfirman, Inna anjalnahu fil lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Ayat 1. Dua ayat di atas seolah menunjukkan bahwa bulan Ramadan dan Al-Quran sangat erat sekali kaitannya. Maka tidak heran jika Nabi dan para sahabat ketika datang bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk intens berinteraksi dengan Al-Quran. Baik dengan membacanya, menghafalnya, maupun mentadaburi maknanya. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang membacanya merupakan suatu ibadah. Inilah yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu yang tidak bernilai pahala ketika membacanya. Perlu diketahui bahwa ibadah membaca Al-Quran itu pahalanya sungguh luar biasa sekali. Terlebih lagi pada bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan juga dikenal dengan bulan Iqra. Karena itulah diturunkan wahyu pertama Al-Quran yang membawa perintah membaca atau Iqra. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW selalu memperbanyak membaca Al-Quran di bulan ini. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa bulan Ramadan menjadi waktu rutinan Nabi Muhammad SAW untuk bertadarus Al-Quran kepada malaikat Jibril. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dijelaskan, yang artinya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. HR Bukhari. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa keutamaan bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan pahala yang berlipat.
Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan dengannya. Dan satu kebaikan itu dibalas 10 lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini menganjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena ia adalah zikir yang paling agung yang mendatangkan pahala yang banyak dan berlipat ganda. Siapapun yang membaca Al-Quran dengan benar, hanya mencari ridho Allah, ia dijanjikan pahala ini. Yang kedua, menjadi syafaat bagi pembacanya. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat itu akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya. Ketika hari kiamat nanti, Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai pahala yang mendatangi orang yang membacanya. Maka dari itu marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran, agar nanti di hari akhir kita dikenal oleh Al-Quran dan mendapatkan syafaatnya. Kemudian yang ketiga, diibaratkan seperti orang bersedekah. Dalam sebuah riwayat dari Uqbah bin Amir, Nabi bersabda, orang yang menjaharkan dengan suara keras bacaan Al-Quran seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Dan orang yang menyembunyikan bacaan Al-Quran dengan suara lirih seperti orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Kemudian yang keempat, mendapat rahmat dan ketenangan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadirin yang berbahagia, ada suatu kisah yang perlu kita renungi bersama. Umar bin Khattab adalah sosok yang dikenal keras sebelum memeluk cahaya Islam. Umar kerap melakukan konfrontasi dengan kaum muslimin. Bahkan suatu kali ia pernah berniat untuk membunuh Rasulullah. Umar tidak segan-segan menyiksa budak perempuan yang masuk Islam. Ia sosok yang disegani baik kawan maupun lawan. Namun perangai Umar yang keras tersebut tiba-tiba bisa berubah amat lembut. Umar tidak segan menangis berlama-lama. Ia paling merasa mengendus penderitaan orang lain. Bahkan ia dilembutkan hatinya untuk menerima Islam berkat satu hal, Al-Quran. Al-Quran yang melembutkan hati Umar bin Khattab. Sebuah riwayat menyebut ia masuk Islam setelah mendengar surah Toha. Riwayat lain menyebutkan surah Al-Haqqah. Umar memang tetap khas dengan ketegasannya. Namun setelah mendapat bimbingan iman lewat Al-Quran, ia memilih menggunakan ketegasannya di jalan Allah. Maka ia tak segan hijrah secara terang-terangan, sembari membuat pengumuman nan menantang. Umar adalah sosok yang amat pandai dalam sastra. Maka saat ia mendengar Al-Quran, ia amat yakin perkataan ini bukanlah perkataan seorang manusia.
Al-Quran seolah membangkitkan Umar dari kematian. Al-Quran telah mengubah hidup Umar 180 derajat. Ia telah memiliki keberanian dan ketegasan sebagai sifatnya. Namun Allah karuniakan kelembutan hati yang amat dalam saat Umar bercengkrama dengan Al-Quran. Begitu seharusnya interaksi seseorang dengan Al-Quran. Hatinya menjadi lembut. Betapa banyak orang yang masuk Islam hanya karena mendengar Al-Quran. Benarlah jika Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat. Meski tak mengerti apa arti bahasanya. Ada ketenangan yang menyelinap saat kita mendengar bacaan Al-Quran. Karena salah satu rahasia Al-Quran adalah mampu menundukkan dan meluluhkan hati pendengarnya. Jika sahabat Umar yang punya tipikal keras dan kejam bisa berubah 180 derajat dengan cahaya Al-Quran, maka di momen Ramadan kali ini mari kita berusaha berinteraksi lebih intens dengan Al-Quran agar kita bisa meraih cahaya Al-Quran sehingga kita menjadi insan yang lebih baik, menjadi seperti sahabat Umar dan mendapatkan syafaat Al-Quran. Kemudian perlu kita ketahui tempat-tempat yang sering dibacakan Al-Quran punya satu rasa yang beda dengan tempat lain. Maka dari itu mari sering-seringlah baca Al-Quran terutama di rumah kita sehingga rumah kita akan menjadi barokah dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.